Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar materi yang berbeda dari materi yang kemarin. Di bab pertama kita telah mempelajari tentang laporan hasil observasi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kritik sosial. Namun sebelum sampai ke sana, sebagai insan beragama, alangkah baiknya kalau kegiatan pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Tolong ketua kelas dipimpin berdoa, Mas Agus. Dari situ saja nggak apa-apa, Mas Agus. Baiklah rekan-rekan, untuk mengawali kegiatan belajar kita pagi hari ini, semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita doa bersama. Berdoa dengan menundukkan kepala dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Agus telah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Luar biasa ya. Alhamdulillah, ini saya lihat kayaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2 orang Mas Agus yang belum hadir. Ini Pak Guru perlu mempresensi terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa saja Mas Agus hari ini? 1 Marita Pak. Oke, Marita sakit. Marita. Yang 2 Randy juga izin Pak. Oke, baik. 2 orang ya Mas Agus yang tidak hadir ya. Ini ketua kelas yang baik sebagai pimpinan kelas tahu siapa yang tidak hadir. Nah, kira-kira kenapa Mas Agus Mbak Marita ini nggak hadir tadi, ada alasannya nggak? Ini Marita itu infonya diizinkan dari ibunya lewat grup WhatsApp, dia sakit panas Bapak. Baik teman-teman, mari sebagai bentuk empati kita kepada teman kita yang sakit, kita mendoakan dalam hati agar teman-teman kita atau teman kita yang hari ini tidak bisa hadir, bisa besok kembali hadir bersama kita. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, sesuai dengan topik hari ini, yaitu kita akan menyampaikan kritik lewat senyuman. Nah, sebelum ke sana, tentu ada sesuatu yang ingin Pak Bani sampaikan dulu kepada kalian. Ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Nah, yang pertanyaan pertama, bagaimana sih cara kita memilih sumber yang dapat dipercaya dalam menyampaikan kritik? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud berpikir kritis? Kemudian yang ketiga, bagaimana menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab. Ada 3 pertanyaan, yuk dipikirkan, direnungkan. Kira-kira pertanyaan pertama dulu. Siapa nih yang kira-kira ingin menjawab untuk pertanyaan pertama? Silakan, saya beri kesempatan. Dari sini ada Mas Agus, kemudian Mas Andre, Mbak Vika, Mbak Nana. Silakan. Siapa yang mau berpendapat? 1 pertanyaan dulu. Bagaimana cara memilih sumber yang dapat dipercaya untuk menyampaikan kritik? Yuk. Oke, baik. Ada, oh ya, sebentar ya. Karena kelas kita ini istimewa ya, harus pakai pengeras suara. Baik, silakan dijawab Mbak. Ya, baik Pak. Saya dari Pembisaan nomor absen 2. Iya. Bagaimana memilih sumber yang dapat dipercaya dalam menyampaikan kritik? Yang pertama itu harus mencari data atau informasi, baik itu dari media cetak atau media elektronik yang bisa kita percaya, misal dari koran, dari liputan atau berita yang kita lihat di televisi. Oke, pertanyaan pertama dijawab dengan cara yang bagus. Ada pendapat yang lain dari teman-teman? Oke, silakan. Sebentar ya, saya berikan. Oh, udah diberikan mic-nya. Saya nggak suka menjawab Pak. Bisa dari buku atau pendapat ilmuwan-ilmuwan yang sudah terbukti hasil penelitiannya. Oke, baik. 2 jawaban dari teman kalian kita simpan dulu. Nanti setelah di sesi akhir kita akan tahu kenapa cara seperti itu, apakah itu sesuai atau tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud berpikir kritis? Yuk, 1 atau 2 yang berargumen. Baik, silakan Mbak. Nah, saya sampaikan ke sini aja Mbak ya.
Yuk, yang kedua, apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Berpikir kritis adalah berpikir dengan jernih, rasional, sesuai dengan logika dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, ini jawaban yang kedua. Kira-kira ada nggak yang tidak sependapat dari jawaban rekan kalian ini? Jadi yang tidak sependapat dulu, kan kita berekspresi ya, boleh sependapat, boleh tidak sependapat. Yang tidak sependapat dengan jawaban teman kalian, berarti masih sependapat ya. Kalau masih sependapat, kita coba dulu ke pertanyaan ketiga. Bagaimana menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab? Oke, ini pertanyaan pemantik yang ketiga yang nanti akan kita urai bersama-sama dalam pembelajaran hari ini. Yuk, silakan. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak ya. Kalau menurut saya Pak, bagaimana menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab adalah dengan menggunakan bahasa yang baik serta tidak menyinggung pihak lain. Kira-kira benar nggak seperti itu? Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti akan adik-adik akan teman-teman temukan jawabannya setelah kita selesai pembelajaran. Baik. Oh boleh, silahkan. Terkait dengan persoalan nomor 3, Ya. kritik itu saya setuju. Ditambahin satu lagi Pak, tidak di saat banyak orang. Oke, tidak di saat banyak orang. Jadi kadang kita kalau diberi masukan itu lebih seneng kalau kita berdua gitu ya, tidak disampaikan di tempat umum. Jawaban yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat teman kalian pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dua hal ini tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama mengevaluasi gagasan dan pesan pada teks monolog. Kemudian yang kedua memahami dan menganalisis gagasan dalam teks anekdot dengan kritis dan reflektif. Nah, di sini maksudnya kita akan belajar bagaimana nanti mencari pesan-pesan yang ada dalam sebuah teks monolog. Kalau mungkin di antara kalian sudah paham ya, ada stand up comedy gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa kita itu kita pakainya istilahnya monolog atau lawakan tunggal. Tapi kalau dalam bahasanya keren, stand up comedy. Nah, dilanjutkan Mbak. Nah, sebelum sampai ke nanti contoh-contohnya, kita cermati dulu. Yang pertama adalah stand up comedy. Ada yang pernah melihat stand up comedy di sini? Tunjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak sekali ya kalian, ternyata lucu-lucu gitu. Baik, kira-kira tokoh atau komika yang paling terkenal yang dipahami atau kalian sukai siapa? Siapa? Calontong, keren. Ada lagi? Komeng, Dodi, Iki Saputri, Raditya Dika, Arafah. Wah, ini sangat menarik ya. Ternyata pengetahuan anak-anak tentang stand up comedy luar biasa, ya. Baik, silakan jangan lama-lama ya. Reto Liper. Nah, nanti segera kembali. Terima kasih. Yuk, kita lanjut lagi yuk. Fokus. Nah, dalam menyampaikan stand up comedy tadi sudah kalian pahami tentang stand up comedy itu ada beberapa hal dalam konsep yang pertama ini. Ini adalah salah satu media yang dapat kalian gunakan untuk menyampaikan kritik. Artinya dalam menyampaikan kritik lewat senyuman, salah satunya lewat stand up comedy ini. Kenapa demikian? Karena dalam stand up itu yang pertama penggunaan bahasanya adalah bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua, gaya berceritanya lebih humoris. Terkadang kita ketika disampaikan segala sesuatu langsung dengan marah itu pasti akan ikut terbawa. Tapi kalau dengan humor itu nuansanya berbeda. Kemudian yang ketiga, biasanya penekanannya pada masalah-masalah sosial tertentu dan itu dalam konsep yang santai sehingga masalah itu bisa terurai. Ini konsep yang pertama tentang stand up comedy. Kemudian lanjut. Nah, yang kedua selain stand up comedy kita juga bisa menggunakan karikatur. Karikatur itu adalah salah satu bentuk gambar. Bisa juga disampaikan untuk menyampaikan semacam kritikan seperti itu. Ini kan SMA ya kalian ya, sudah kelas 10. Di SMP dulu ada nggak yang pernah diajari tentang karikatur? Yang disinggung karikatur itu apa? Caranya bagaimana, ada nggak? Yang kepalanya besar. Ada lagi?
kata-kata sindiran, apalagi ada yang pernah membuat karikatur? Belum. Nah, kita nanti bisa belajar bersama untuk membuat karikatur. Nah, karikatur itu semacam sindiran, semacam satir ya. Satir itu sindiran terhadap segala sesuatu dalam bentuk gambar. Kenapa ini juga bisa dipilih untuk sebagai media dalam penyampaian kritik sosial? Karena pesannya kompleks dalam sebuah gambar. Kalau kalian perhatikan di sini, anak-anakku sekalian, ini sebenarnya kan sindiran yang sangat keras terhadap segala permasalahannya. Namun dengan melihat gambar pertama, oke, silakan duduk mas. Nah ini maka orang kayaknya nggak akan terlalu mudah tersinggung karena dengan gambar yang lucu. Kemudian yang kedua, eksposisi kelemahan dalam masyarakat. Jadi dengan karikatur ini kita bisa mengekspos kelemahan-kelemahan yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, penyebaran pesan yang cepat. Jadi orang tidak terlalu mikir panjang seperti ketika kita membaca teks, tapi melihat seperti itu pesan akan segera tersampaikan. Nah, yang ketiga ada lagi media yang bisa kalian gunakan untuk menyampaikan kritik. Ini masih contoh karikatur. Lagi turun lagi. Nah, sekarang kita ke komik. Di sini ada yang suka membaca komik? Suka. Webtoon. Ada lagi? Komik apa mbak yang kamu baca? Saya pengen mendengar suaranya dari anak saya yang luar biasa ini yang suka baca komik. Kira-kira komik apa yang kamu baca, kemudian apa yang dapat kamu ambil? Baik, Bapak, saya Yogi Pak dari nomor absen 36. Ya. Ya, saya suka baca komik webtoon Pak. Judulnya itu WEE, bacanya Wii gitu Pak. Nah itu ceritanya tentang kehidupan anak-anak SMA yang sebetulnya mereka itu berangkat dari background keluarga yang tidak bagus. Nah, tetapi dalam penceritaan ceritanya itu menceritakan kehidupan sehari-hari di mana mereka tidak mempermasalahkan background keluarga, tetapi punya teman bertemannya itu praktek gitu Pak. Satu saja yang paling mengesankan dari cerita itu yang sampai sekarang terbawa ke hati kamu apa? Ya ada satu tokoh Pak, namanya itu siapa ya? Namanya itu Amu Pak. Amu itu gadis, dia berjilbab gitu, tetapi dia punya background cerita bahwa dia mungkin pernah dilecehkan sehingga dia kemana-mana bawa pisau Pak. Ke sekolah pun bawa pisau. Nah ya seperti itu Pak. Terus dia jadinya kemana-mana harus self defense. Terima kasih Pak. Ya, saya terima kasih. Baik, ini salah satu mengapa komik ini bisa dijadikan sebagai media, karena ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, pesan kritik dalam cerita. Jadi cerita itu sebenarnya yang ingin disampaikan lewat komik itu apa sih? Kemudian yang kedua, gambarnya itu merupakan kekonyolan-kekonyolan ya dalam bentuk-bentuk tertentu, khusus apalagi materi kita ini nanti pasti akan ada komik-komik yang lucu-lucu gitu. Kemudian dapat dibaca oleh segala usia. Nah, jadi anak kecil boleh, kemudian remaja boleh, dewasa boleh, hanya nanti kontennya yang berbeda-beda. Nah, kalau kalian nanti membuat komik, harapan Pak Guru nanti komik kamu adalah komik yang sesuai dengan realita dunia kalian SMA. Kritik-kritiknya adalah kritik-kritik yang demikian. Nah, jenis komik itu ada 3. Nah, yang pertama ada komik strip, kemudian ada single story, yang ketiga ada antologi. Baik, nah tadi Mbak Yogi sudah menjawab membaca komik. Kira-kira ada yang tahu nggak dari ketiga komik ini perbedaannya apa? Ya, tunjuk jari yuk. Dari sini belum menjawab nih. Kira-kira perbedaan dari 3 komik ini, strip, single story, sama antologi, kira-kira perbedaannya di mana? Salah nggak dosa loh Mbak. Jawab saja Mbak. Kalau yang sepemahaman saya nih Bapak, Ya. saya Daniar Soleha absen 11. Ya. Untuk komik strip itu adalah komik yang seperti webtoon Pak, yang ke bawah. Baik, terus. Kalau single story itu biasanya hanya 1 lembar. Kemudian kalau antologi itu saya tahunya antologi puisi Pak. Antologi Kumpulan. puisi, bagus. Jadi sudah pernah ikut membuat puisi gitu? Belum. Nanti bertemu dengan Bapak Ajari. Ya. Baik. Nah, ini menarik meskipun jawabannya belum sempurna. Ya.
Ada yang betul, ada yang perlu kita luruskan. Ada yang mau menambahkan perbedaan dari 3 komik ini? Belum ya? Kalau belum nanti Pak Bani jelaskan dengan gambar-gambar di bawah, nanti akan paham. Nah, yang pertama satu-satu ya. Baik, yang pertama ini yang disebut dengan komik strip. Nah, komik strip itu justru tadi terbalik, Mbak. Komik strip itu yang terdiri hanya 1 lembar. 1 lembar nanti terdiri atas beberapa panel, rata-rata 4 sampai 7 panel. Panel itu adalah kotak-kotak ini. Kalau yang di kiri ini ada 1, 2, 3 panel, yang di kanan itu ada 1, 2, 3, 4 panel. Nah, ini yang disebut dengan komik strip. Dari panel 1 sampai panel ketiga ceritanya selesai. Kalau mau nanti membuat lagi, itu nanti di judul yang berbeda. Ini yang disebut komik strip, hanya 1 lembar. Ya, lanjut. Nah, baru ini yang disebut dengan single story. Single story itu komiknya itu ceritanya hanya 1. Jadi meskipun 1 buku, tapi ceritanya itu ditulis oleh 1 orang atau beberapa atau ini ya ceritanya hanya 1, kemudian beberapa halaman nggak masalah. Tapi ceritanya 1, tapi berhalaman-halaman. Kemudian yang ketiga, antologi. Kalau antologi itu ada 2 jenis antologi. Yang pertama, penulisnya yang banyak dalam 1 buku. Yang kedua, antologi berseri itu misalnya ada komik 1, 2, 3, 4 seperti Dragon Ball. Nah, Pak Guru dulu waktu kecil suka nonton Dragon Ball, mulai dari Dragon Ball, mulai dari Sun Goku, Sun Gohan, Sun Goten. Wah, itu nonton semua Pak Guru. Kalian suka nggak nonton kartun kayak gitu? Wah, nonton koran ya. Zaman sekarang sudah nggak zamannya mungkin nonton kartun gitu ya. Dunianya sudah berbeda, dunia kalian dengan dunia Pak Bani berbeda. Tidak apa-apa. Nah, sekarang lanjut. Nah, yang ketiga, yang keempat maaf, itu kalian bisa juga menggunakan media ini. Ini zaman sekarang kalian bisa menggunakan flyer atau poster digital untuk menyampaikan kritik sosial dengan berbagai aplikasi baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Kalian masih bisa mengakses dengan sangat mudah. Nah, ini bisa bentuk flyer, kemudian bisa bentuk poster dan lain sebagainya. Banyak ya aplikasi yang bisa kalian gunakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti materi kita. Baik, silakan, boleh. Bedanya karikatur sama komik itu gimana, Pak? Pertanyaan menarik ini. Yuk, kita coba lihat ke atas lagi. Ini ada pertanyaan bagus, nggak harus Pak Bani yang menjawab ya. Sebenarnya teman-teman pintar-pintar semua. Kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan antara komik dengan karikatur? Mbak Yogi tadi yang hobi membaca, kira-kira bedanya apa? Yuk. Menurut saya kalau karikatur itu biasanya kepalanya lebih besar, Pak. Proporsi badannya tidak sama. Tapi kalau komik itu suka-suka. Kadang bisa berbentuk karikatur, tapi juga kebanyakan bentuknya anime-anime. Baik, 1 jawaban. Ada lagi jawaban dari teman-teman yang lain? Ya, silakan Mas. Kalau menurut saya karikatur itu Pak. Jadi gambarnya itu single 1 misalkan. 1, bagus. Kemudian teksnya itu sedikit. Teksnya sedikit, bagus. Tapi kalau yang komik itu gambar banyak. Dari masing-masing karakter itu juga ada percakapan-percakapannya seperti itu, Pak. Baik, jawaban yang bagus. 2 jawaban dari teman kamu Mas itu sebenarnya sudah memberikan jawaban yang cukup lengkap, bahwa salah satu perbedaannya ya kalau untuk karikatur itu adalah single panel atau dalam 1 panel, kemudian kalau komik itu berpanel-panel, jadi ada panel 1 dengan setting yang berbeda-beda. Tapi kalau karikatur itu dalam 1 setting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara menampilkan karakter. Kalau karikatur itu memang gambar itu dibuat berlebihan pada proporsi tertentu. Boleh kepalanya, boleh perutnya, boleh tangannya, bergantung apa yang akan dikritik. Itu yang kedua. Kalau komik rata-rata tidak. Komik itu rata-rata bentuk proporsinya masih utuh meskipun dia tidak seutuhnya seperti manusia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, kalau karikatur itu tidak banyak percakapan, sementara komik itu lebih banyak percakapan. Bagaimana? Berarti lebih untuk kritik dengan komik lebih jelek, Pak. Karena menonjolkan satu
karikatur mungkin ya maksudnya ya. Sebenarnya keempat ini ada kelebihan dan kelemahan masing-masing Mas. Jadi mau itu bentuk kritikannya itu pakai karikatur atau pakai komik atau pakai flyer sekalipun, itu sebenarnya ada kelebihan masing-masing. Hanya bagaimana caranya nanti Mas membuat gambar itu yang lebih berterima. Nah, di sini nanti kita akan juga mempelajari jenis majas, bagaimana menyindir yang baik, apakah dengan ironi, dengan sindiran halus, dengan sinisme, dengan sarkasme. Nah, karikatur ini gambarnya sebenarnya sudah benar mengarah ke sarkas, tetapi kalau dikemas dengan baik itu juga tidak akan jadi terlalu bermasalah. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Tidak? Ya, silahkan. Iya. Single story atau di bisa, semuanya bisa, baik itu yang strip, kemudian tapi yang dua ini agak susah Mbak ya, karena untuk yang lebih panjang itu nanti butuh pemahaman yang lebih lanjut, seperti halnya novel saja bisa untuk mengkritik. Misalnya kita punya novel tertentu isinya nanti tentang kritikan, sebenarnya bisa. Hanya saja untuk dua komik yang kedua yaitu single story sama antologi itu memang agak susah. Tapi rata-rata untuk kritikan kita pakainya pakainya strip. Jadi nanti tugas kalian semua di materi ini, bagi kalian yang memilih untuk membuat komik, kita sepakati pakai komik strip. Bagi kalian membuat karikatur boleh, flyer boleh, atau stand up komedi. Nah, kita hari ini fokus dulu ke satu pembelajaran kita, yaitu menyimak. Maka dari itu siapkan catatan kalian, kemudian perhatikan apa yang akan kami sampaikan, Pak Guru sampaikan. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari wacana atau simakan yang akan kami sampaikan. Perhatikan ya, ada yang mau ke belakang dulu kan nih? Tidak nggih? Karena nanti kalau ke belakang Pak Guru yang kerepotan harus memutarkan ulang. Tidak ya? Ya boleh diputarkan. Tuh yuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Berarti saya satu-satunya ya di sini. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat kebanyakan orang liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang masih sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak pengen ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya tuh memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja, menurut dia itu tamasya. Iya, dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego. Pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego anak-anak ya jadi robot, anak saya mah jadi pos ronda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana nak, seru main sama bapak? Mantap mah. Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Ya anak saya tuh memang jarang liburan, jadi dia norak. Kemarin aja nih, saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nah mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya, ya di Suci 7 ini. Iya, buat saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba, saya bisa pergi ke Jakarta.
tidur di hotel, kasurnya empuk. Ya, kalau saya tidur nih langsung terbayang hal indah. Nggak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Ya, tapi Baik, nah ini salah satu bentuk kritik sosial dengan menggunakan stand up komedi atau lawakan tunggal. Nah, sebagai evaluasi, Mbak tolong dibagikan ya. Sekarang tulis nama dan kelas nomor presensi kalian. Kemudian dari video ini kira-kira nilai apa saja yang kalian dapatkan. Kemudian hal yang dikritik tentang apa? 2 itu saja. Yang pertama nilainya, nilai apa saja nilai yang kamu dapatkan, atau norma-norma atau boleh apapun yang kamu dapatkan dari video ini apa. Kemudian kalau ada yang dikritik, kira-kira yang dikritik tentang apa? Baik, saya beri waktu 3 menit ya. Bisa ya. Baik, sudah selesai semua? Sudah, baik. Yuk, kalau sudah dikumpulkan, saya minta jawaban 1 saja. 1 yuk. Oke. Udah ya, selesai semua ya. Nah, ini tadi berkenaan dengan kritik sosial yang disampaikan lewat stand up komedi. Nah, kalian semua nanti bisa menggunakan ini sebagai media pembelajaran atau sebagai media kritik sosial kalian. Kalian bisa mengkritik apapun dengan cara yang baik, dengan cara yang santun untuk pembenahan segala sesuatu yang masih kurang baik. Baik, sebagai penutup mari kita refleksi bersama. Kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan atau mau menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? Silakan, 2 orang saja barangkali untuk memberikan kesan-kesannya terhadap apa yang kamu pelajari, kemudian apa yang kamu dapatkan. Ada? Kalau tidak ada, Pak Guru tunjuk dulu. Nah, yuk. Baik, Mas Agus. Terima kasih Bapak, dengan segala kekurangan saya sebagai murid, apa yang saya dapatkan tadi itu, yang saya dapatkan adalah satu kelucuan dulu Pak, yang biasa saya sampaikan. Ternyata saya mendapatkan satu kelucuan, suasana pembelajaran sama Bapak itu kok jadi menyenangkan karena saya bisa nonton kayak gituannya Pak. Terima kasih. Terus dari apa yang Bapak sampaikan lagi, apa dari tayangan tadi saya melihat ada nilai kritikan sosial, bagaimana kejeritan orang yang hidupnya di bawah standar itu diwadahkan sebagai seorang kulit bangunan, sedangkan orang yang kaya-kaya itu sudah punya uang tinggal merencanakan. Kalau saya sebagai orang yang belum punya uang malah kesusahan dalam bagaimana memutar balikkan informasi kepada anak saya agar tidak ikut liburan. Tapi itu menjadikan sebuah ilustrasi pada diri saya. Itu hal yang sebenarnya menyampaikan suatu cerita kemiskinan, tapi bawaannya saya mau tertawa saja tadi Pak. Begitu Pak yang bisa saya tangkap dalam pembelajaran bersama. Terima kasih, tepuk tangan dong buat teman-teman kalian. Ya, ini adalah pendapat yang sangat menarik. Barangkali saya untuk jam selanjutnya jam siapa ini? Jam matematika. Oh, matematika. Sudah mengerjakan PR belum untuk jam nanti? Sudah Pak. Oh, aman, tidak ada PR. Kalau gitu Pak Bani minta 1 menit lagi ya. Baik. Sebelum pembelajaran berikutnya, itu tadi adalah paparan yang Pak Bani sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Intinya bahwa dalam menyampaikan kritik, kita tidak boleh asal menyampaikan kritik. Sampaikanlah kritik secara santun, sampaikanlah kritik secara dengan cara yang baik, dengan cara yang lucu tadi. Kemudian agar kritik itu dapat diterima, sampaikan di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu saja untuk pembelajaran hari ini anak-anakku sayang. Mari kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
monggo.